Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Rizky Tamala dan dua rekan saya, Tantri Rahmawati dan Luki Astuti, akan mempresentasikan penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Yang pertama, peranan penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Penganggaran memegang peran penting dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian atau kontrol adalah proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Dari peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian dapat kita lihat dari jenis-jenis anggarannya. Yang pertama dari anggaran induk. Di anggaran induk terdapat anggaran operasional dan anggaran keuangan. Yang kedua, anggaran berkelanjutan. Dan yang ketiga, anggaran yang selalu diperbarui. Sedangkan dari sistem penyusunan anggaran, yang pertama sistem anggaran induk tradisional, yang kedua zero based budgeting, yang ketiga planning, programming, dan budgeting system. Dari pendekatan penyusunan anggaran, yang pertama pendekatan manajemen tingkat atas atau top down, yang kedua pendekatan akar rumput atau bottom up. Pengumpulan informasi untuk penganggaran terdiri dari dua, yang pertama perkiraan penjualan dan yang kedua perkiraan variabel lainnya. Baik, selanjutnya itu ada penyusunan anggaran operasional. Anggaran operasional ini terdiri atas sejumlah daftar perhitungan untuk semua tahap operasi yang berakhir pada laporan laba rugi. Berikut ini ada komponen anggaran operasional. Yang pertama ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini adalah proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah. Lalu yang kedua ada anggaran produksi. Anggaran produksi ini tuh menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Lalu yang ketiga ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini merupakan salah satu anggaran yang perlu disusun lebih dahulu mengingat bahan yang sudah tersedia ketika diperlukan. Lalu yang keempat ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan biayanya untuk jumlah unit yang dianggarkan yang akan diproduksi. Lalu yang kelima ada anggaran overhead, yaitu anggaran ini tuh menunjukkan perkiraan semua biaya untuk produksi yang bersifat tidak langsung. Lalu yang keenam ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Jadi anggaran ini tuh memberikan informasi yang akan diperlukan untuk menyusun neraca. Lalu yang ketujuh ada anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini tuh digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Dan yang kedelapan ada anggaran biaya pemasaran. Anggaran ini menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Lalu yang kesembilan ada anggaran biaya riset dan pengembangan. Bagian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru. Pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangan. Lalu yang ke-10 ada anggaran biaya administrasi. Anggaran ini mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan serta anggaran biaya pemasaran. Lalu yang ke-11 ada anggaran laporan laba rugi dan yang terakhir ada anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa.
Anggaran yang dijelaskan sebelumnya tadi lebih banyak diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Namun sebagian besar dari anggaran tersebut juga dapat diterapkan pada perusahaan dagang dan jasa. Tetapi penyusunan anggaran juga harus memperhatikan kebutuhan khusus setiap perusahaan. Lalu poin C yaitu penyusunan anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan adalah yang pertama ada anggaran kas. Anggaran kas ini adalah rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas. Dengan mengetahui kapan terjadinya kekurangan atau kelebihan kas, manajer dapat menentukan kapan perlu meningkatkan kas, meminjam kas, dan kapan harus melunasi pinjaman. Maka dari itu mengetahui arus kas sangat penting dalam proses mengelola usaha. Lalu yang kedua ada anggaran neraca. Anggaran neraca disusun berdasarkan informasi yang dibuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain. Lalu ada anggaran laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas dalam satu periode penerimaan dan pelunasan kas. Dalam arus kas dikelompokkan ke dalam yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini melibatkan produksi serta penyerahan barang dan pemberian jasa. Lalu yang kedua ada aktivitas investasi, meliputi pemberian pinjaman dan penerimaan pelunasan, perolehan dan pelepasan instrumen utang atau ekuitas, serta perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset produktif lainnya yang dimiliki atau yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan pemberian imbal hasil dan pengembalian investasi kepada pemilik, perolehan pinjaman utang dan pelunasan pokok pinjaman, dan perolehan pengembalian sumber daya yang diperoleh dari kreditur melalui kredit jangka panjang. Ada kelebihan dan kelemahan anggaran Indo tradisional. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama ada penyusunan anggaran induk memberikan pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, penyusunan anggaran induk memberikan arah tujuan bagian manajemen di semua tingkatan. Yang ketiga ada penyusunan anggaran induk meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Yang keempat, proses penganggaran merupakan mekanisme untuk menggalang gagasan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Dan yang terakhir ada anggaran menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial pada eksekutif. Kelemahan anggaran Indo tradisional. Yang pertama, berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. Yang kedua, bersifat statis dan tidak dinamis. Sifat statis, anggaran bertambah dengan digunakannya anggaran tahun terakhir sebagai dasar untuk menyusun anggaran tahun sekarang. Seringkali anggaran tahun sekarang adalah anggaran tahun lalu yang disesuaikan dengan inflasi. Pendekatan penganggaran ini disebut sebagai pendekatan instrumental. Pendekatan ini akan mengakibatkan masuknya inefisiensi tahun lalu ke dalam anggaran tahun ini. Dalam pendekatan instrumental, unit penganggaran terdorong untuk membelanjakan anggaran tahun tersebut sehingga tidak ada surplus pada akhir tahun. Dan yang terakhir, berorientasi hasil bukan proses. Orientase pada hasil daripada proses dapat mengakibatkan manajer memisahkan proses dari outputnya. Apabila anggaran dipicu oleh sumber daya daripada dipicu output, maka manajer akan konsentrasi pada sumber daya dan gagal melihat kaitan antara sumber daya dan output. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Luki Astuti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang berguna untuk pengendalian. Untuk dapat digunakan dalam evaluasi kinerja ada dua yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama menentukan berapa jumlah anggaran yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya, dan yang kedua menyangkut dampak anggaran terhadap
perilaku manusia. Perbandingan anggaran statis dengan anggaran fleksibel. Untuk anggaran statis itu penting untuk perencanaan, tetapi kurang berguna untuk pengendalian. Mengapa? Karena tingkat aktivitas yang diperkirakan jarang sama dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pendapatan dan biaya yang dianggarkan pada aktivitas yang diperkirakan tidak dapat langsung dibandingkan dengan pendapatan dan biaya yang sesungguhnya terjadi pada tingkat aktivitas yang berbeda. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang anggaran statis. Anggaran statis yaitu anggaran induk yang disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya yang disusun untuk anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas yang jarang sama dengan aktivitas sesungguhnya, sehingga anggaran tersebut tidak banyak berguna dalam pembuatan laporan kinerja. Dalam membuat laporan kinerja yang berguna, maka biaya yang sesungguhnya dan biaya yang dianggarkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Oleh karena itu, tingkat output sesungguhnya berbeda dari output yang direncanakan, maka dibutuhkan metode lain untuk menghitung biaya yang seharusnya terjadi atau yang dianggarkan pada tingkat output sesungguhnya. Yang kedua, anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyediakan perkiraan biaya pada satu kisaran aktivitas atau menyediakan perkiraan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Penganggaran fleksibel dapat digunakan dalam perencanaan untuk menunjukkan berapa jumlah biaya yang akan terjadi pada berbagai aktivitas. Apabila digunakan untuk tujuan itu, manajer dapat menangani ketidakpastian dengan cara membuat perkiraan hasil keuangan pada berbagai kemungkinan skenario. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan untuk pengendalian. Mengapa? Karena dapat menghitung jumlah biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Anggaran fleksibel kadang juga disebut sebagai anggaran variabel atau variable budget. Anggaran ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keefektifan perusahaan. Efisiensi dicapai jika proses bisnis dilakukan dengan cara yang paling baik, yaitu dengan sedikit atau tanpa pemborosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukas Tuti. Saya di sini akan menjelaskan tentang dimensi perilaku dalam penganggaran. Anggaran digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer. Oleh karena itu, evaluasi tersebut menentukan keuangan dan kinerja manajer. Maka, anggaran dapat berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajer. Anggaran dapat memengaruhi perilaku secara positif atau negatif tergantung pada bagaimana anggaran tersebut digunakan. Administrasi anggaran yang tidak tepat pada sasaran menimbulkan reaksi manajer yang negatif. Perilaku negatif manajer dapat termanifestasi dalam beberapa cara yang dapat berimplikasi pada tidak dicapainya tujuan suatu organisasi. Perilaku disfungsional adalah perilaku individu yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan suatu organisasi. Karakteristik sistem penganggaran yang baik yaitu sistem penganggaran yang ideal. Sistem penganggaran yang ideal ialah sistem yang dapat mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer tersebut untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang beretika. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dan yang salah, mohon untuk dilengkapi karena itu adalah keterbatasan dari kelompok kami dalam menguasai materi dan mempersiapkan materi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.